of understanding from our own.
Suara saya jelas nggak ya? Bisa agak besaran Suara sedikit, saya Bu. jelas nggak ya? Jelas, Bu? Jelas ya? Jelas, oke. Siap. Ya, Bu. Berarti kita mulai bentar lagi ya, 3 menit lagi lah ya. Ya, 2 menitan lagi, Bu, paling. Oke. Oke. Baik, mungkin bisa dimulai ya? Oke, baik Bapak dan Ibu dan peserta webinar. Acaranya mungkin bisa kita mulai ya. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya dan para peserta. Ini saya lihat banyak mahasiswa juga yang turut serta. Selamat pagi pada acara rangkaian webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis pagi ini. Oke, sebelumnya rangkaian webinar ini merupakan rangkaian yang rutin diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan untuk hari ini ada 2 sesi ya. Yang pertama hari ini pembicaranya Ibu Aldila. Kemudian next akan ada lagi nanti mungkin bisa diikuti di rangkaian online ini di poster yang akan ditampilkan. Nanti kami akan menampilkan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa ikut berpartisipasi kembali dalam acara rangkaian webinar. Oke, baik. Sebelum kita memulai acara ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, berdoa, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Telio. Apa ya? Apa lagi?
maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Oke, baik. Terima kasih. Menginjak ke acara berikutnya, kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Aldila. Sebelumnya saya akan membacakan dulu profil beliau. Ibu Aldila ini adalah salah satu dosen di Prodi MBTI. Beliau memiliki riwayat pendidikan S1 dari Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, kemudian S2-nya Magister Manajemen dari Universitas Parahyangan. Kemudian beliau juga memiliki riwayat pekerjaan sebagai analis Business and Development di Yayasan Pendidikan Telkom dan analis Quality Management and Marketing Communication. Kemudian beliau juga sudah memiliki beberapa publikasi terkait digital payment yang akan beliau paparkan saat ini. Kemudian pengabdian masyarakat juga beliau sudah banyak sekali dan berbagai pelatihan lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bu Aldila sudah siap? Iya, Bu Krisna. Bu Aldila, apakah sudah siap untuk memaparkan? Iya, Bu Krisna. Kedengeran nggak suaranya? Jelas, Bu. Baik. Alhamdulillah. Dengan demikian, maka Ibu bisa dimulai pemaparannya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Krisna. Sebelumnya saya mau menyapa dulu. Di sini ada Bu Ratri. Bu Ratri, halo Bu Ratri. Terima kasih sudah hadir. Semangat, Bu. Lalu ada banyak sekali ya. Ada Pak Ardan, dari tadi ada Pak Kunta, Bu Runi, Bu Faya, Bu Wahdan, Bu Maya juga. Halo Bu Maya. Bu Willy ya, terima kasih sudah hadir. Dan semua yang sudah hadir di sini, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Krisna, punten slide-nya sudah muncul kah? Sudah, Bu. Oh, udah. Oke, terima kasih. Baik. Hari ini perkenalkan saya Aldila Radianti ingin menyampaikan sharing mengenai digital payment. Jadi kita di sini mau mengetahui apakah digital payment itu, dan tujuan kita hari ini adalah untuk mengetahui digital payment, tren digital payment yang ada di Indonesia.
ya mungkin sudah tidak asing, apalagi dengan masa-masa yang sekarang, masa WFH, masa di rumah aja, cashless campaign, semua orang banyak yang menggunakan pembayarannya melalui digital. Oke, sebelum kita masuk ke sana, nah kita akan melihat dulu ke belakang tentang pembayaran, ya, dari zaman dahulu, zaman batu, zaman beribu-ribu tahun yang lalu, kita masih ingat bahwa untuk pembayaran, metode pembayarannya itu metodenya, ada yang masih ingat mungkin ya di sini? Metodenya itu adalah pertukaran atau biasa kita kenal dengan barter. Jadi dulu malah sebelum era-era barter semua diproduksi sendiri. Kalau kita butuh sayuran, menanam sendiri. Eranya menanam, eranya meramu, eranya berburu. Kalau kita mau makan daging, tinggal berburu, tinggal mencari tangkapan, lalu bisa kita makan, lalu diramu menjadi suatu makanan, dan akhirnya kebutuhan kita, apa yang kita inginkan dipenuhi. Nah, selain itu kita juga perlu, selain bahan makanan, kita perlu yang namanya pakaian. Pakaian juga didapatkannya dari alam. Ya, pakaiannya masih zaman Flintstone ya, zaman-zaman batu. Makanya seadanya. Tapi makin ke sini makin banyak orang, maka semua kebutuhannya itu tidak bisa diproduksi oleh sendiri. Oleh karena itu, nanti ada yang berburu, hasil buruannya itu ditukarkan dengan bahan makanan yang lain, misalnya buah-buahan, atau sayur-sayuran, ataupun garam, dan lain-lain. Nah, makin ke sini lagi, ternyata manusia itu menyadari bahwa hal itu tidak sebanding pengorbanannya dengan apa yang ditukarkannya. Maka beralihlah ya dari sistem barter itu harus yang nilainya sama. Nah, setelah nilainya sama, ternyata apabila dua orang ini tidak mempunyai nilai yang sama, maka tidak terjadi pertukarannya. Maka manusia tidak mendapatkan kebutuhan yang dia inginkan. Nah, oleh karena itu muncullah era selanjutnya. Ini gambar apa ya? Ini adalah kita bisa tulis masa uang, namanya uang barang ya. Jadi uangnya itu berupa barangnya berupa cangkang. Nah, dari cangkang ini ditukarlah, kalau misalnya ada yang mau butuh daging-daging, ditukar dengan beberapa cangkang, atau nggak sayuran, ataupun pakaian ditukar dengan cangkang. Nah, cangkang ini juga punya masanya sendiri ya, karena cangkang juga mempunyai masa habisnya, jadi nilainya makin tinggi lagi. Lalu next itu ada masanya, dibuatlah masa ini dibuat uang koin. Nah, akhirnya dari cangkang maju ke uang koin. Uang koin zaman dulu itu adalah campuran dari 75% emas dan 25%-nya itu perak. Nah, lama-kelamaan uang koin ini emasnya juga nilainya semakin tinggi ya. Jadi emasnya sudah kurang, maka dari situ muncullah dari bangsa ini tuh bangsa Yunani ya, Yunani kuno, lalu maju ke Tiongkok, ada suatu penemu untuk membuat uang kertas, dan akhirnya ada uang kertas zaman sekarang. Mungkin uang kertas zaman dulu berbeda ya dengan uang yang sekarang. Kalau zaman dulu itu dibuatnya dari kulit kayu murbei, karena dulu dicari inovasinya uang itu agar tidak mudah kusut, tidak mudah hilang, dan dari bahan yang bisa diambil dari mudah. Nah, dibuatlah uang kertas. Nah, uang kertas lalu maju lagi, makin ke sini makin ini ya, makin canggih lagi. Jadi dulu uang kertas ini, lalu ada uang simpanan, jadi muncullah ada bank, simpanan, dan akhirnya ada kartu-kartu yang seperti sekarang ini kita lihat. Nah, kartu-kartu ini juga bisa kita namakan sebagai alat pembayaran. Jadi alat pembayaran di zaman dulu, dari musim barter sampai jadi uang kertas, uang logam, uang kertas,
sampai ke sekarang ini ada kartu. Lalu dari kartu selanjutnya apa? Ya, selanjutnya adalah yang biasa kita gunakan sekarang, atau kita gunakan perangkat digital ya untuk membayarkan sesuatu. Lalu di sini ada pengertian dari digital payment. Jadi kan ini berupa kartu-kartu dan juga berupa pembayaran secara elektronik. Jadi pengertian digital payment dari BI ini adalah suatu layanan digital sebagai instrumen pembayaran yang dilakukan oleh kartu dan juga electronic money. Ya, dan lanjutnya electronic money ini akan disimpan sebagai simpanan uang, dan uang ini kita bayarkan sebagai electronic payment. Nah, si electronic payment ini bisa kita sebut dengan electronic payment, atau sekarang sebutannya luas ya. Kita samakan dulu pengertiannya, bisa e-money ya, elektronik, lalu juga mobile payment atau payment ya, mobile payment, M-payment atau e-wallet ya, electronic wallet. Biasanya wallet ya, karena untuk menyimpan uang. Karena zaman dulu uang disimpan di mana? Di dompet. Sekarang juga sih sebenarnya ya, uang kertas dan juga uang koin disimpannya di dompet. Maka karena tidak digunakan dompet, ya dompetnya berupa aplikasi digital, maka disebutnya adalah electronic wallet atau digital wallet. Atau electronic payment ya, itu mirip-mirip. Nah, jadi untuk sebutan seperti itu kita samakan dulu sebutannya sekarang sebagai digital payment. Oke. Lalu di sini ada data dari statistik Bank Indonesia di tahun 2019 di mana ada ini perbandingan antara pembayaran dengan menggunakan aplikasi digital dan juga menggunakan kartu. Jadi untuk volume ini dia lebih banyak, volume itu berarti banyaknya transaksi ya. Jadi transaksi ini menggunakan kartu itu sebesar sekitar 4,3 ya, 4,3 plus million. Nah, kalau untuk payment lebih banyak lagi. Payment itu sekitar 5,2 miliar plus gitu ya, 5,2 sama 5,4. Nah, untuk volume transaksi lebih banyak orang itu di 2019 lebih banyak menggunakan payment. Itu 2019 belum ada campaign untuk uang digital ya atau cashless karena tidak ada masa PSBB, tidak ada COVID dan lain-lain, itu di 2019. Tapi nominal transaksinya ini berkebalikan dengan volume transaksi, bahwa nominal transaksi untuk transaksi payment ini lebih sedikit, bukan lebih sedikit lagi, tapi sangat sedikit dibandingkan dengan transaksi menggunakan kartu. Ya, kalau untuk di nominal untuk payment ini sekitar 145 juta, tapi untuk kartu itu sekitar 3,2 miliar uang yang ditransaksikan. Ya, bisa jual beli, bisa dan lain-lain. Sangat berpengaruh. Kenapa? Karena biasanya untuk di aplikasi digital yang seperti kita ketahui ada batasan ya, ada batasan minimum berapa banyak kita untuk bertransaksi, dan biasanya transaksinya transaksi harian untuk dan lain-lain yang kecil-kecil. Oke, dengan digital payment kita bisa melihat apa saja sih yang sudah kita keluarkan, keluarnya uang dan masuknya uang ya. Mungkin di sini juga sudah banyak yang mempunyai aplikasi digital payment atau e-wallet tadi. Kita bisa men-tracing kita tuh sudah mengeluarkan untuk apa saja ya. Bahkan yang transaksi kecil-kecil saja untuk tips juga tercatat. Beda kalau kita mencatatnya secara manual, kadang ada sesuatu yang kita tidak catat. Misalnya pada saat di perjalanan ketemu polisi cepet gitu ya, kita ngasih 500 perak kadang nggak dicatat kalau secara manual. Tapi kalau untuk digital payment pasti tercatat. Lalu juga ini kemudahan untuk mengirim uang. Ya, ada kecenderungan sekarang untuk mengirim uang memakai digital payment. Mengapa? Karena ya
lebih murah ya ongkos transaksinya, ongkos transfernya, maka itu lebih menarik untuk transfer karena bisa kirim uang juga. Bukan hanya antar bank tapi juga antar digital payment sekarang sudah banyak. Dan kalau kita mau kirim uang ke orang lain dengan digital payment yang sama itu sangat mudah sekali. Lalu yang pastinya itu melakukan pembayaran. Pembayarannya banyak banget ya, pembayaran yang bisa dilakukan dengan aplikasi digital, misalnya beli pulsa, beli listrik, kalau ibu-ibu ya, lalu juga transportasi. Siapa yang belum pernah mencoba membayar transportasi dengan digital payment? Lalu juga bisa untuk investasi, untuk donasi, untuk kalau dulu beli tiket ya, beli tiket itu secara pakai aplikasinya mereka. Kalau sekarang kan bioskopnya juga tutup ya. Jadi streaming online juga sekarang tinggal pakai digital payment. Lalu untuk parkir pun sama, beli bensin, nah dapat cashback, dapat diskon. Nah, jadi sangat menarik untuk bertransaksi menggunakan digital payment ini. Oke, yang tadi untuk kartu itu biasanya pakai chip ya. Bedanya itu pakai chip, tapi kalau untuk transaksi digital payment menggunakan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh perusahaan PJSP, perusahaan jasa sistem pembayaran. Itu terdaftar di Bank Indonesia, juga terdaftar di OJK. Sekarang kalau saya lihat trennya itu jumlah perusahaannya itu makin meningkat, makin banyak. Ya, bukan hanya dari perusahaan transportasi, bukan hanya dari perusahaan telekomunikasi, apalagi perbankan sudah jelas ya, perusahaan non-banknya itu juga sangat banyak yang mempunyai aplikasi digital payment. Jadi, mana yang akan kalian gunakan? Apakah menggunakan kartu atau menggunakan aplikasi digital? Lebih nyaman mana? Menggunakan kartu atau aplikasi digital? Kalau Bu Grisna, lebih nyaman menggunakan kartu atau aplikasi digital, Bu? Saya dua-duanya sih Bu, karena saya menggunakan. Betul Tapi ya, sekarang atau lebih mudah keduanya ya? aplikasi digital ya kalau saya. Jadi pembayarannya lebih cepat gitu. Tinggal buka aplikasi bisa transaksi. Nah, itu salah satu riset terhadap wanita berumur 30-an. Jangan disebut ya plus-plusnya ya, Bu Grisna ya. Betul nggak? Atau 20-an, Bu Grisna? Saya di bawah 20, Bu. Berarti sama ya, sama semua yang ada di sini ya. Nah, itu dia. Jadi, banyak ya manfaatnya selain, ya tadi pencatatan itu sangat penting ternyata. Pencatatan transaksi itu sangat penting, apalagi secara otomatis. Karena kita tuh biasanya itu ya, sangat malas sekali untuk mencatat. Ya, dengan adanya aplikasi digital ini, memudahkan kita untuk men-tracing apa saja sih kita yang sudah beli, dan kita bisa mengevaluasi lagi diri kita, bagaimana cara kita untuk berhemat dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, saya akan masuk ke QRIS. Masih baru atau misalnya ada yang baru mendengar ini tentang QRIS? Ya, waktu ini di-launching di akhir tahun 2019, jadi QRIS ini, kalau kita lihat secara offline ya, di toko-toko atau di mall, biasanya kebanyakannya di mall ya. Waktu itu di 2019 awal itu setiap ini kiosnya kiosnya kecil, biasanya kios kecil-kecil seperti ini, tapi mesin QR-nya itu banyak, atau enggak mesin EDC-nya itu banyak. Padahal ruko atau ini ya, jongkoknya kiosnya itu sangat kecil sekali. Nah, akhirnya dibuatlah bersama-sama antara pengembang aplikasi digital dan juga Bank Indonesia untuk bersama-sama menyatukan si QR Code ini menjadi satu. Nah, namanya adalah QRIS, Quick Response Indonesian System ya. Jadi di sini bisa memakai aplikasi digital apapun
dengan satu QR code yang sama. Jadi boleh apapun. Nah, waktu awal 2019 pada saat launching, aplikasi apapunnya juga masih terbatas karena yang masih tergabung itu baru ada 10 perusahaan yang bergerak di bidang digital payment untuk gabung dengan QRIS. Jadi selain nama yang disebutkan di sini itu belum masuk ke QRIS, jadi belum bisa menggunakan aplikasinya. Belum bisa pakai QRIS. Nah, ini sudah saya urutkan dari atas sampai bawah berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Jadi dulu saya pernah meneliti awareness terhadap mahasiswa untuk digital payment ini. Dan hasilnya yang tertinggi, ini sebenarnya hasilnya sama, ya, antara GoPay dan OVO. GoPay dan OVO lalu diikuti dengan Dana, dan sebenarnya saya baru tahu ada ShopeePay. Kalau tidak riset mungkin tidak tahu ya. Ada ShopeePay, lalu lanjut ke Link Aja, terus ke Kiren. Kiren itu QR-nya dari Telkom ya. Lalu ada Paytrend yang punya Ustadz dan lain-lain. Ini ada BluePay juga dari Bangkok dan juga ada Utocash. Oke, mungkin di sini sudah familiar dengan hasil riset yang bentuknya seperti ini, ya. Ini adalah riset dari iPrice dan FNI yang banyak sekali kita temui di internet, ya. Nah, kalau kita lihat di kuartal kedua tahun 2020, jadi kuartal kedua itu Juni ya. Juni itu sudah masanya PSBB. Kita pernah PSBB di Maret ya, sekitar Maret. Nah, dari situ banyaklah campaign untuk menggunakan cashless. Dan yang paling menarik di sini, bukan di nomor 123, karena nomor 123 ini di kuartal sebelumnya juga sama, ya. Peringkatnya sama untuk pengguna aktif bulanan dan juga total download. Ya, itu sama. Yang menarik di sini keempat juga sama ya, Link Aja dan juga ada Go Mobile dari Cimniaga. Ini adalah yang tadinya tidak masuk hitungan, lalu di kuartal yang sekarang ini dia masuk ke peringkat yang 10 dan selalu naik sampai ke peringkat ke-7 gitu ya. Ini tuh siapa? Ini adalah Jack One, yaitu Jack One Mobile dari Jack One itu ada yang tahu dari mana? Produknya siapa? Kalau Jack itu berarti Jack Jakarta ya, di Jakarta. Jadi ini adalah produknya Bank Jakarta, Jack One ini. Kenapa dia bisa top downloadnya juga bisa kita lihat, yang tadinya di 2019 itu ada di bawah, masih ke peringkat ke-10, lalu sekarang di kuartal kedua 2020 itu melejat, jadi lebih banyak sekali yang mendownload si Jack Mobile ini. Kita lihatnya dari kuartal 1 sampai kuartal 2 ya. Dari peringkat 9 ke peringkat 5 itu lonjakannya sangat tinggi sekali. Kenapa? Mungkin di sini juga ada yang berasal dari Jakarta ya. Siapa orang Jakarta yang tidak mendownload Jack Mobile ini? Saya rasa hampir semuanya mendownload ya, karena nilainya jadi tinggi sekali. Walaupun satu Jakarta yang mendownload, tapi ini sudah keseluruhan Indonesia, di peringkatnya sudah 5. Ya, kenapa bisa naik ini? Karena dia menggunakan strategi kolaborasi. Kolaborasinya dengan siapa? Kolaborasi dengan pemerintah setempat. Jadi ada di satu literatur sebelumnya ya, saya baca, kalau untuk bisa menambah ya, agar si aplikasi digital menarik ini, kita harus kolaborasi. Kolaborasinya dengan siapa? Dengan pemerintah. Nah, mungkin di sini ada orang Jakarta juga. Kenapa? Karena dia mendapatkan, kalau di Jakarta tuh ada bantuan ya, bantuan apa namanya? Sekolah, lalu kemarin juga karena adanya COVID, lalu ada bantuan juga dari pemerintahnya Jakarta. Nah, bantuan ini via Bank DKI. Bank DKI ini adalah banknya milik
provinsi DKI Jakarta. Nah, dari situ dari Bank DKI ini menyebarluaskannya via Jack Mobile ini. Jadi Jack Mobile bisa digunakan oleh masyarakat menggunakan aplikasi dari smartphone-nya masing-masing. Jadi peringkat download-nya makin tinggi. Aktif user-nya juga. Karena dengan digital payment bisa dilakukan untuk membayar macam-macam ya. Bukan hanya untuk membeli kebutuhan pokok, tapi juga untuk bayar transportasi, untuk membayar tiket kereta ya. Kalau di Jakarta tuh ada MRT dan lain-lain. Itu sangat menarik sekali. Oke, kita masuk ke digital payment trend. Ini secara global ya. Ini ada dari 4 penelitian. Jadi mengapa menggunakan aplikasi digital payment itu karena adanya kenyamanan ya, convenient. Nah, mereka lebih nyaman untuk menggunakan digital payment ini karena UX-nya itu, user experience-nya itu sangat dilihat ya, sangat bukan strategi perusahaan digital. Lalu juga untuk digital payment juga aman. Aman kenapa? Karena nggak perlu bawa-bawa uang cash gitu ya, karena di sini banyak kejahatan. Jadi dengan adanya uang digital ini mereka merasanya aman. Lalu juga bisa menggunakan pembelian secara online. Lagi sekarang ya, di mana-mana secara online. Karena kita nggak boleh ke mall, kita jarang ke pasar, mau beli sesuatu secara online, dan dengan aplikasi digital ini sangat memudahkan, lalu cepat pastinya ya. Lalu juga gaya, udah merupakan gaya hidup. Kalau di waktu dulu ya, waktu 2019-an ya, waktu 19 akhir, setiap ke mall itu anak muda bayarnya itu pasti pakai handphone, nge-scan gitu ya. Jadi ngantrinya tuh lama karena ternyata uang yang ada di dalam digital payment-nya itu kurang. Jadi mereka harus transfer dulu dari banknya, terus dia transfer ke digital payment-nya, lalu baru dia bayar. Nah, itu jadi antrian panjang. Nah, kadang saya, kenapa ini kok lama banget? Nah, kebanyakan tuh antrian lama disebabkan oleh hal-hal seperti itu ya. Sangat pengen membeli sesuatu dengan nge-scan gitu ya, dengan digital payment. Lalu juga mungkin kenapa pengen menggunakan digital payment karena tingginya cashback ya, adanya cashback, adanya diskon ya, lalu juga kinerjanya baik, fasilitas kondisinya baik, lalu daya serapnya, adanya ketersediaan. Kalau di mall banyak ya, tapi mungkin ada juga tempat yang tidak ada. Lalu juga konsistensi, adanya keterlibatan dari produknya itu, kesesuaian, lalu ada poin. Kalau semakin banyak transaksi, kita mendapatkan poin, nanti poinnya bisa digunakan untuk diskon, ya, dan lain-lain. Jasa, akses, kemudahan akses, lalu sistem kualitas, ya. Makanya kita sangat percaya untuk menggunakan digital payment ini, karena kualitasnya baik, disiplin, lalu terstandar, ya. Apalagi digital payment yang sudah terdaftar di Bank Indonesia, itu pasti diawasi, lalu juga ada persetujuan, jadi nggak tiba-tiba scan, tiba-tiba uang kita keluar gitu ya, uang kita berkurang, tapi juga harus ada agreement-nya juga dari kita. Agreement-nya misalnya bisa memakai PIN atau kode-kode tertentu ya, lalu juga uncertain itu kepastian ya, acceptance to acceptance ya, pastinya ya, bisa diterima ya, penerima diterima, di sana diterima, di sini diterima, lalu sangat cepat, kecuali tadi ya, kalau uangnya nggak ada harus transfer dulu, itu jadi antriannya panjang. Tapi sebenarnya dengan sekali nge-scan itu sangat cepat sekali. Kita lihat kalau di tol, antriannya makin cepat, lalu low transaction cost, hampir tidak ada biaya transaksi, malah kita dikasih poin atau kita dikasih cashback ya. Biaya transaksinya sangat rendah atau bahkan sampai 0. Lalu juga ini bisa
menjangkau untuk orang-orang yang berada di pedesaan. Ya, kalau kita bisa kasih contoh di negara berkembang lain yang sukses melaksanakan digital payment ini dari 2015 sudah saya lihat-lihat itu di Nigeria ada M-Pesa, ya, itu sangat sukses untuk orang-orang di pedesaan, sama seperti kita, karena tidak semua berada di kota besar, sangat menyeluruh orangnya, ada di berbagai pelosok gitu ya. Jadi banyak yang unbankable, banyak yang tidak terdaftar di perbankan, padahal orangnya banyak, tapi yang mempunyai rekening di perbankan itu sangat sedikit. Nah, dengan adanya digital payment ini bisa membantu untuk men-tracing agar orang ini meningkatkan inklusi keuangannya. Lalu sangat cocok juga untuk yang orangnya sedikit ya, karena tidak mungkin membuka perbankan di tempat yang sedikit orang ya, biayanya sangat besar dan juga bisa mencatat transaksi. Oke, kita sekarang maju ke advantage dan weakness-nya dari penggunaan digital payment ini sendiri ya. Jadi keuntungan dan kelemahan menggunakan digital payment dari sisi pengguna ya. Di sini bentar agak ketutup. Ya, kenapa kita menggunakan digital payment itu karena cost saving ya. Jadi bisa meningkatkan efisiensi dan juga kecepatan ya, karena beli semuanya secara online, kita tidak ada buang-buang uang untuk kalau pergi ke tempatnya langsung harus parkir, buang waktu untuk mencari barang dan lain-lain ya. Dan juga yang paling menarik pastinya ini adalah diskon. Diskon ini bisa terjadi kerjasama antara merchant dengan aplikasi ya perusahaan aplikasi digital payment-nya ya, bisa berkolaborasi mereka untuk melakukan diskon. Kalau misalnya hanya perusahaan aplikasinya biasa itu hanya cashback. Tapi kalau untuk kerjasama antara merchant dan juga perusahaan aplikasi biasanya itu langsung diskon. Nah, lumayan kan? Lalu transparansi dan juga security. Jadi dengan meningkatkan akuntabilitas, kita juga bisa men-tracking tracking transaksi kita, maka itu bisa mengurangi korupsi dan juga pencurian. Lalu mengapa juga ini untuk meningkatkan financial inclusion ya. Jadi kita bisa memajukan akses ke berbagai layanan keuangan termasuk rekening tabungan, asuransi, investasi ya, karena biasanya mereka bisa bekerja sama. Lalu juga ini inclusive growth. Nah, ini adalah untuk mengintegrasikan pembayaran digital ke dalam ekonomi negara berkembang. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah mobilitas karena orangnya kemana-mana ya, sangat-sangat luas, wilayah yang luas dengan populasi yang luas juga, kita bisa menggunakan agar bisa lebih bankable, lebih menggunakan standar keuangan ya, jadi uangnya tidak disimpan sendiri, tapi uangnya juga bisa disimpan di tempat yang bisa di-tracking. Dan juga nanti transaksinya bisa kemana-mana. Nah, dengan transaksi yang bisa melewati batas wilayahnya itu, mungkin produk yang dihasilkan dari daerah itu sendiri juga bisa lebih keluar ya, jadi harganya juga bisa lebih bersaing dengan yang lain. Oke, lalu ini adalah weakness ya, jadi untuk less expensive reach-nya ini masih tidak bisa digunakan di dalam pasar tradisional ya, karena masih belum adanya, belum banyak maksudnya ya, yang benar-benar tradisional, bukan tradisional yang modern. Tradisional yang modern mungkin sudah banyak QR code-nya. Sebenarnya ini sangat menarik dengan QR code ini, hanya tinggal men-scan
kebayang kalau zaman dulu mau ke pasar harus pakai kartu, itu mesin EDC-nya aja harus wire, harus memakai kabel ya untuk disambungkan, itu belum bisa wireless. Kalau yang sekarang kan bisa wireless ya, hanya nge-scan kode bisa di mana-mana saja, tidak perlu alat khusus dan juga tidak perlu space khusus untuk hal ini. Tapi masih saja untuk para penjual dan juga pembelinya ini masih lebih senang menggunakan uang cash. Lalu masalah yang lain adalah yang sering kita temui, sinyal yang tidak stabil, bukan hanya di daerah rural area, tapi juga mungkin di daerah kita sendiri, apalagi di dalam mall yang agak jauh gitu ya, kasirnya itu jauh keluar gitu ya, ke pintu keluar, itu biasanya saya ngalamin tuh, kita nggak dapat sinyal, jadi nggak bisa bayar menggunakan digital payment. Lalu juga ada masalah privacy, ya. Nah, ini diangkat karena kalau kita lihat rekod, kalau zaman dulu kan kita pakai kartu ya, kalau kita punya kartu kredit, kita apply aja kartu kredit, itu biasanya besok-besoknya ditawarin kartu kredit yang lain, besoknya kartu kredit yang lainnya. Oh, semua brand kartu kredit nelfon ke kita. Itu adanya ketidakprivasian data. Jadi mungkin itu bisa dibocorkan oleh karyawannya atau mungkin entah siapapun, dan katanya data nasabah itu bernilai Rp100. Saya nggak tahu. Dan mungkin saja hal itu terjadi untuk pengguna digital payment. Tapi sampai saat ini sih saya belum pernah ya menggunakan digital payment lalu ditawari digital payment yang lain gitu. Tapi mungkin saja itu akan menjadi terjadi. Ya. Lalu ini adalah satu opportunity pada saat sekarang ini masanya PSBB untuk number transaksi digital payment itu meningkat ya. Meningkatnya juga sangat tajam sekali, di mana kita ada campaign untuk cashless, lebih menggunakan uang digital, dan juga tidak bersentuhan dengan uang, dan di rumah aja pastinya, di rumah aja pembelian online. Saya kalau lagi di rumah itu tetangga pasti tiap hari paket loh. Ya, belinya itu online. Lalu juga regulasi ya, masalah tentang regulasi masih ada tentang batasan-batasan, terutama untuk pengiriman uang melalui digital payment ini belum bisa banyak ya untuk transaksi. Maka tadi di data di awal itu volume transaksinya itu banyak, tetapi nilai transaksinya itu sangat sedikit karena yang ditransaksikannya sedikit-sedikit ya, misalnya naik kendaraan online 10.000 gitu ya, atau beli makanan ya 50.000 ya, yang sedikit-sedikit gitu. Lalu ini juga ada masalah teknologi. Nah, teknologi yang sekarang ini didukung oleh smartphone yang sudah ada NFC ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan lebih aman sebenarnya. Lebih aman karena biasanya si perusahaan digital payment-nya ini juga meningkatkan sekuritasnya. Bukan hanya di password-password, tapi juga bisa biometrik, atau nanti mungkin next bisa robotik ya, gimana caranya pakai pindahi retina dan lain-lain. Itu juga keuntungannya. Lalu ini adalah, ini saya mau munculkan sedikit. Jadi digital payment ini termasuk ke dalam industrinya fintech ya, financial technology, bahwa dari, mungkin semuanya juga sudah mengetahui ya, dari mulai tahun 2008, kita sudah masuk ke dalam fintech 3.0, dan yang sekarang ini kita sudah ada di fintech 3.5, ya, banyak perusahaan rintisan atau startup. Jadi
3.5 ini untuk fintech, untuk finance ya, bukan hanya untuk digital payment, karena kalau kita bicara fintech bukan hanya payment, ada juga lending, ada capital, investasi, untuk pembiayaan ya. Nah, jadi ini juga sama, perusahaan-perusahaan rintisan ini ataupun perusahaan yang lainnya bisa menggunakan nanti biometrik. Mungkin sekarang udah sebagian banyak yang menggunakan biometrik juga. Lalu juga nanti akan cloud computing, pastinya ya, karena lebih murah untuk menyimpan datanya. Cognitive computing, sampai ke robotik, dan ini semua digunakan dengan aplikasinya kemajuan dari big data ya, AI dan lain-lain. Jadi rahasia suksesnya digital payment itu apa? Mungkin ada yang mau memberikan masukan, silahkan. Oke, baik Bu Dila. Untuk sesi selanjutnya apa masih ada dilanjut sudah lagi? ya? Mungkin Bu Untuk Krisna mau jawab. pemaparannya? Oke. Oh, enggak, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin selanjutnya adalah sesi Q&A. Oke. Mungkin saya mau selanjutkan Oke. sedikit dulu ya, Bu Krisna ya. Boleh, boleh. Silakan Bu, silakan. Oke. Mangga. Jadi suksesnya untuk digital payment ini adalah kolaborasi dan diversifikasi. Jadi saya jawab sendiri. Kenapa kolaborasi? Kolaborasi ya tadi contohnya yang Jack Mobile ya, dia harus juga mau kolaborasi dengan yang lain, misalnya dengan siapa, dengan pemerintah ya, dengan government. Lihat aja total downloadnya dia jadinya meningkat. Lalu juga bisa kolaborasi seperti yang bisa kita lihat di aplikasinya Grab ya. Grab itu dia perusahaan transportasi, dan juga untuk membayar semua feature yang ada di Grab itu harus dilakukan dengan penggunaan OVO. Ya, OVO perusahaannya sebenarnya perusahaan lain. Kalau Gojek dia masih anak perusahaan ya, perusahaan rintisannya dari Gojek sendiri. Jadi kalau untuk Gojek juga kalau mau meningkat, karena kenapa dia selalu ada di nomor 1, yaitu dia punya sendiri. Jadi dia mempunyai banyak feature, banyak jenis pembayaran, bisa menggunakan pembayaran apapun. Padahal tadinya aplikasinya aplikasi untuk transportasi, tapi akhirnya dia mempunyai banyak, dia diversifikasi ya, bukan hanya transportasi, tapi juga dia bisa memesan makanan. Tadinya dia bisa GoClean gitu ya, lalu sekarang dia bisa masuk ke kesehatan, masuk ke industrinya donasi, masuk ke investasi ya. Dengan banyak itu maka diversifikasi, bukan hanya transportasi, dan pembayarannya melalui apa? Melalui GoPay. Nah, makanya si top download-nya masih di peringkat yang 1. Jadi intinya untuk menjadi pemenang di digital service ini, perusahaan digital service atau digital payment service ini ya harus melakukan kolaborasi dan investasi. Begitu Bu Krisna dari saya, silahkan. Baik, terima kasih Bu Aldila. Luar biasa presentasinya. Tapi ini banyak nih Bu pertanyaan. Mungkin bisa langsung jawab satu persatu ya. Ini di room chat ada beberapa pertanyaan. Ini ada yang pertama dari Fikri Samal Yerzi. Ya, ini. Apa yang harus dilakukan jika akun online shop kita dihack oleh orang lain? Nah, mungkin mangga Bu, langsung dijawab saja. Akun online shop? Ya. Oke. Untuk siapa nih? Saya manggilnya Mas ya. Mas Fikri ya. Nah, kan makanya dari itu tadi saya tulis itu kita masih punya kekurangan ya antara sekuritas. Sebenarnya security-nya atau keamanannya itu sudah dibuat sangat baik, tetapi mungkin saja ada selalu ada yang namanya hacker gitu ya, ada yang namanya peretas. Nah, peretas ini bukan saja hanya ada di keuangan ya, di bidang keuangan, tapi juga di banyak bidang. Bisa saja yang diretasnya itu websitenya gitu ya. Nah,
apa yang dilakukan, mungkin ini sebenarnya bukan bidang saya ya, ini masuknya ke bidang security. Kalau ada, biasanya kalau tentang peretasan ini saya tanyanya sama siapa ya, Pak Candiwan, karena beliau lebih expert di bidang security ya. Jadi kalau dihack mungkin bisa lebih bisa tanya lagi ya ke tempat yang lain, karena saya tidak expert di bidang peretasan ini. Hanya ada beberapa orang memang yang sengaja dilatih untuk bisa meretas. Jadi memang bukan dilatih ya, bisa ya seperti dilatih lah ya. Jadi kita belajar tentang tentang coding, tapi juga kita juga akan melatih orang tersebut. Oh ternyata orang ini bisa juga ngehack website yang lain. Nah saya pernah juga tuh ketemu sama anaknya, waktu itu anaknya tuh masih SMK ya, SMK itu berarti SMA. SMA aja sudah bisa meretas website yang besar gitu. Dan akhirnya si anak SMK itu, ya enggak, kenapa kamu meretas website tersebut gitu ya, ditanya itu, ya enggak, saya mau nyobain aja, saya coba-coba aja, dan ternyata mereka berhasil, mereka bisa mengalahkan orang-orang pintar di balik pembuatan website di ada satu perusahaan besar. Dan akhirnya si anak itu di-hire oleh perusahaan tersebut buat apa? Buat ngehack, selalu ngehack si website tersebut. Jadi biar lebih aman. Jadi memang kadang-kadang si hacker itu juga kita butuhkan untuk melihat seberapa amankah website kita. Itu mungkin ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Siapa Pak? Ya. Pak Fikri sama ini banyak sekali pertanyaan Bu. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Dari Pak Bradley Zakaria. Maaf izin bertanya, banyak digital payment yang menyediakan cashback besar-besaran. Keuntungan yang diraih oleh digital payment dari mana asalnya? Nah, silakan Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Bradley. Mungkin saya mau berbicara kalau dari sisi perusahaan ya, biasanya dia mempunyai suatu target. Nah, dapat target itu dari mana? Dapat target itu berarti udah hitung-hitungan antara apa yang mereka keluarkan dengan berapa banyak yang harus mereka dapat. Intinya kalau kita berbicara uang, dia sudah mengeluarkan uang berapa dan berapa banyak uang yang harus dia dapat. Nah, targetnya bisa berupa uang, bisa juga targetnya adalah berupa per-downloadan. Ya. Nah, target itu yang namanya target pastinya harus tercapai. Nah, bagaimana cara mencapainya? Nah, bisa uang, bisa downloadan. Kalau misalnya targetnya downloadan, seperti yang dikeluarkan ranking yang dikeluarkan oleh AppAny dan juga iPrice, ya, jumlah downloadan dengan adanya ranking seperti itu pastinya setiap perusahaan digital payment ingin mendapatkan ranking 10 ke atas ya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan ranking 10 ke atas? Makanya dia salah satu strateginya dari perusahaan digital finance itu adalah untuk melakukan cashback. Itu salah satunya strategi. Mungkin bisa strategi-strategi lainnya. Coba, kalau dikasih cashback dengan ada promo cashback, Mas Bradley ini mau download nggak aplikasi digital payment-nya? Apalagi cashback-nya besar gitu ya. Pasti jawabannya iya kan? Nah, itu adalah salah satu targetnya gitu. Keuntungan yang diraih oleh digital payment dari mana? Keuntungannya, nah, itu adalah kita masuk lagi sebenarnya ke sistem bisnis ya. Kalau kita berbicara tentang sistem bisnis, bisa saja bisnisnya didapat, mungkin harus kita bicaranya, saya bicaranya global dulu ya, karena setiap perusahaan itu berbeda pastinya ya. Keuntungannya sebenarnya banyak, makanya dia harus diversifikasi. Kebayang kalau dia tidak diversifikasi ya, tidak bekerja sama dengan unit lainnya karena tidak ada fee-based income dari sana. Gitu. Jadi makanya kunci dari kesuksesan digital payment itu adalah diversifikasi. Begitu Mas Brady.
Kalau ada tanggapan silahkan. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu ya. Ini kita lanjutkan saja ya Bu, karena ini banyak sekali nih yang bertanya. Mangga, Bu Waktunya Grisna. tidak memenuhi. Nah, ini selanjutnya dari Bu Hairunisa, sepertinya familiar namanya. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Bu Runi ya. Untuk perusahaan dengan model bisnis B2B, apakah perlu mengadopsi model bisnis B2C seperti yang Ibu terangkan tadi? Mangga Bu. Oke, terima kasih Bu Hairunisa atau Mbak Hairunisa. Biar sama semuanya Mbak sama Mas. Pertanyaan sangat baik sekali ya. Untuk pertanyaan Bu Hairunisa, mungkin saya jawab. Kalau saya ya, saya dalam mempelajari manajemen strategi, saya adalah orang yang bermazhab untuk fokus strategi. Jadi strateginya itu harus fokus. Jadi kalau misalnya ditanya seperti ini, jelas jawaban saya kalau misalnya dia bisnisnya itu B2B, ya harus B2B. Jangan dari B2B lalu ke B2C, dia nggak fokus jadinya. Jadi pemikirannya kemana-mana. Kalau memang dia B2B, ya sudah B2B saja. Seperti ada ya contohnya ya, kalau di Telkom ada Vinet ya. Nah, itu kan B2B ya, dia fokus aja ke B2B. Nanti yang B2C-nya, dia buat lagi perusahaan lain. Perusahaan lain kalau dulu di cash ya, lalu diganti kolaborasi dengan yang lain, lalu dia buat lagi Ciren. Nah, jadi fokus sendiri-sendiri. Yang B2B lah fokus ke B2B, yang B2C-nya fokus ke B2C. Gitu. Mungkin bisa menjawab ya, Bu Hairunisa. Baik. Mudah-mudahan bisa ya Bu Runi. Kemudian selanjutnya dari Bu Nur Afifah. Mohon izin, saya ingin bertanya, digital payment memang memiliki banyak dampak positif seperti menjadikan lebih mudah dan simpel digunakan. Namun ada juga yang dampak negatif seperti maraknya penipuan, inflasi, dan sebagainya. Bagaimana pendapat Ibu mengenai dampak yang muncul tersebut dan bagaimana cara kita menyikapi penggunaan digital payment agar kita bijak dalam menggunakan digital payment? Terima kasih. Mangga Ibu. Ya, terima kasih Mbak Nur Afifah. Pertanyaannya sangat baik sekali. Baik, pertama, ini saya mau jawab yang mana dulu ya? Banyak positifnya, menjadi mudah dan simpel digunakan. Ya, harus mudah dan simpel karena kalau ribet pasti ditinggalin, downloadnya di uninstall. Ya, setuju ya semuanya ya. Lalu ada juga dampak negatifnya, seperti maraknya penipuan, inflasi, dan sebagainya. Mungkin kalau untuk penipuan, karena di sini kita masih berbicaranya tentang digital payment, artinya pembayaran ya. Pembayarannya kita juga harus bisa mawas diri gitu. Jadi kita harus bisa melihat dan juga harus jeli terhadap apa yang kita bayarkan. Yang kita bayarkan pastinya harus ada persetujuan dari kita. Nah, jadi kita harus lihat dulu, misalnya kita belanja senilai 10.100, jangan sampai kita ketiknya itu atau disuruh bayarnya 100.100, ya kan nolnya beda ya. Nah, jadi harus kita juga yang jeli. Dan itu ada konfirmasinya dari perusahaan untuk meyakini apakah benar transaksinya akan dilanjutkan, seperti itu ya, selalu ada di situ, seperti yang tadi dijelaskan. Nah, untuk inflasi, jadi ada satu penelitian, saya lupa dari mana, nah penelitian tersebut dia melihat dampak digital payment terhadap inflasi ya. Ternyata digital payment ini bisa mengurangi inflasi karena dia uang beredarnya itu sangat cepat ya. Mungkin salah satu contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya itu bukan dampak negatif, tapi karena saya base-nya dari penelitian orang lain, maka sebenarnya itu tidak pengaruh ya untuk inflasi itu. Malah dia bisa mengurangi inflasi dan sebagainya. Lalu ini ya bagi pendapatnya. Bagaimana cara kita menyikapi penggunaan digital payment yang bijak? Nah, justru itu. Jadi kita harus, menurut saya ya, kita harus sering-sering melihat rekod
transaksi kita. Jadi jangan sampai kita melebihi batas. Kita juga harus punya target. Jangan hanya perusahaan yang punya target, tapi kita juga harus punya target. Berapa banyak sih uang yang harus kita keluarkan, berapa banyak uang yang akan kita keluarkan. Nah, dari situ kita bisa mengendalikan diri sendiri agar nggak banyak belanja, karena sangat-sangat mudah sekali ini belanja, tinggal tek 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 tek, udah langsung beli, langsung dapet gitu ya, barangnya langsung datang. Nah, jadi harus kita sendiri yang menyikapinya. Maka dari itu perusahaan digital payment masih dibatasi transaksinya sampai di angka 2 juta karena maraknya penggunaan yang tidak bijak ini. Mungkin kalau orang Indonesia sudah bijak semua, digital payment ini juga nanti akan seperti kartu debit ya, bisa transaksi sampai 5 juta, sampai 15 juta, seperti itu. Gitu, Mbak Nur Afifah dari saya, mungkin ada tanggapan, silahkan. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Ini mungkin akan jadi pertanyaan penutup. Iya, mungkin nanti setelah pertanyaan terakhir, jika ada tanggapan mungkin dari tadi para peserta yang sudah bertanya, dipersilahkan. Ini dari Rizky Sandy. Bu, izin bertanya, sering banget teman saldo digital payment-nya berkurang, padahal baru diisi, khususnya yang saldonya banyak. Itu kira-kira penyebabnya apa ya, dan solusinya bagaimana? Terima kasih, Ibu. Oh, saya tahu itu. Itu kenapa? Karena dibelanjakan. Tidak mungkin tiba-tiba berkurang, karena harus ada konfirmasi atas pembayaran ya, apalagi pembayarannya menggunakan QR code, menggunakan aplikasi yang lain, merchant yang lain ya, itu harus ada konfirmasi ke kita. Tapi kalau misalnya untuk di aplikasi yang sama, kadang tidak ada konfirmasi ya, karena dianggapnya itu adalah smartphone-nya punya kita sendiri, dan yang belanja atau yang melakukan pembayaran adalah diri kita sendiri. Nah, kalau untuk ke merchant yang lain, maka itu kita perlukan konfirmasi gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang aneh, kalau saya ya biasanya bukan sebenarnya kadang saya suka gagal transaksi. Nah, saya pernah juga gagal transaksi, langsung aja telepon ke call center ya. Kalau nggak berhasil dengan call center-nya, telepon lagi. Karena biasanya satu call center itu jawabannya berbeda dengan call center yang kedua. Jadi kita nggak usah marah-marah, karena dia juga sama ya, bekerja, mencari uang. Jadi nggak usah marah-marah, kita tutup aja teleponnya, lalu kita telepon lagi. Mungkin yang kedua bisa mensolusikan masalah kita, ataupun yang ketiga. Jadi kitanya harus sabar. Gitu mungkin Bu Krisna untuk jawaban Ricky Sandy. Karena konfirmasi dari perusahaan digital itu sangat-sangat secure ya, dan tren di globalnya juga sangat secure. Tapi dengan masukan-masukan seperti ini mungkin baik ya, kita nanti adakan riset lagi apa sih kekurangan ya, karena tadi juga banyak kekurangan yang di ini, jadi menginspirasi untuk saya untuk melakukan riset tentang kekurangan-kekurangan yang ada di digital payment services. Gitu Bu Krisna. Baik, terima kasih Bu Aldila atas pemaparan hari ini, luar biasa ya. Kita bisa dapat insight dari apa yang Bu Aldila paparkan. Mungkin sedikit saya simpulkan bahwa ya mungkin pada saat ini kemajuan teknologi sudah sangat luar biasa ya Bu ya. Apalagi di era pandemik, orang cenderung akan menggunakan digital gitu ya, apa untuk transaksi, payment dan sebagainya. Jadi mungkin untuk digital payment sekarang lagi happening nih gitu ya. Nah, terlepas dari memang ada positif dan negatifnya seperti yang tadi sudah diuraikan oleh Bu Aldila. Ya, mungkin untuk rangkaian webinar pagi ini yang dipaparkan oleh Bu Aldila sudah selesai. Apakah untuk link feedback sudah dapat diakses di room chat, mangga Bapak dan Ibu mungkin bisa langsung mengisinya. Kemudian apakah ada info dari panitia terkait rangkaian webinar lainnya? Mungkin untuk Bapak dan Ibu dan peserta mahasiswa, ini banyak juga mahasiswa, bisa mengikuti rangkaian webinar berikutnya. Ini tidak kalah menarik ya. Ada dengan judul Integrated Reporting an Easy Marriage and Complex Corporate Report dengan pembicara Bapak Dr.
Febrial Pratama, ini panjang banget gelarnya. Beliau adalah Lecturer and Researcher School of Economic and Business, Prodi Akuntansi. Bisa diikuti ini untuk registration linknya, mungkin bisa diakses nanti siang pukul 13.30 sampai 14.30. Baik, dengan demikian rangkaian webinar pagi ini dengan pembicara Ibu Aldila sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu dan peserta adik-adik mahasiswa gitu ya, adik-adik mahasiswa lebih mudah. Oke, dengan demikian selesai acara rangkaian. Terima kasih Bu Aldila atas insight-nya. Terima kasih kepada manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Untuk acara webinar saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Krisna. Iya. Mohon maaf sebelum tutup kita Oke, iya, belum. Kita foto dulu. Punten, lupa. Mangga dinyalakan ininya apa videonya agar panitia bisa mengambil gambar. Oke, ada 7 part mungkin. Kita mulai dari part pertama. Silakan panitia bisa. Ya, dari part pertama 1, 2, 3. Baik, part kedua 1, 2, 3. Oke, part ketiga 1, 2, 3. Part keempat 1, 2, 3. Part kelima 1, 2, 3. Part keenam 1, 2, 3. Part terakhir 1, 2, 3. Ya, mangga Bu Krisna. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ada yang mau ditambahkan lagi? Barangkali saya ada yang miss, Bu Faya? Sudah. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Krisna. Terima kasih Bu Ratri. Mohon. Mohon Bu Ratri. Sama-sama semuanya. Bu Faya, saya sudah bisa live ya? Sudah. Baik. Terima Ya, kasih Iji ya. live juga. Terima kasih. Iya, makasih Bu Dila, makasih Bu Krisna.